warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada, kembali lagi dalam Poteks Bincang Pulang Kerja bersama saya Desi. Saya Lia. Seperti biasa, kita akan mengupas terkait informasi, ketentuan, dan aturan terbaru di bidang perpajakan. Baik kawan pajak, pada bincang pulang kerja sebelumnya kita sudah pernah membahas seputar hak-hak dari wajib pajak. Jadi di sini kawan pajak yang sudah memiliki NPWP, di sini memiliki banyak sekali hak-hak. Jadi pada Poteks Bincang Pulang Kerja sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait 4 hak-hak wajib pajak. Yang pertama yang sudah kita bahas pada Poteks Bincang Pulang Kerja sebelumnya, kita pernah membahas hak yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Lalu yang kedua adalah hak saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Lalu yang ketiga ada hak untuk mengajukan keberatan. Lalu kemudian mengajukan banding dan juga peninjauan kembali. Lalu yang terakhir ada hak-hak wajib pajak lainnya. Nah, khusus pada Poteks Bincang Pulang Kerja kita kali ini, kita akan membahas terkait hak-hak wajib pajak lainnya yang tentunya banyak sekali loh ini Mbak Lia. Nah, di sini saya sebutkan dulu ya. Di sini ada hak atas kerahasiaan, terus kemudian ada hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, lalu ada hak penundaan pelaporan SPT tahunan, lalu kemudian ada hak pengurangan PPh pasal 25, kemudian ada hak pengurangan PBB, kemudian ada hak memperoleh pembebasan pajak, kemudian ada juga di sini hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, kemudian ada hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, kemudian di sini juga ada hak pembetulan SPT atau surat pemberitahuan, kemudian yang terakhir ada hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Baik, 10 berarti ya? Ada 10 ya, 10 macam di sini banyak banget. Nah, di sini ya. Iya, jadi ternyata tidak cuma kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kawan pajak, ternyata di sini banyak sekali hak-hak yang akan diperoleh kawan pajak apabila menjadi wajib pajak ya tentunya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, kita mulai dari Mbak Lia. Nah, di sini ada yang pertama nih, ada hak kerahasiaan. Nah, kira-kira apa sih yang dirahasiakan oleh dalam hal ini? Apa saja sih yang termasuk dalam hak kerahasiaan gitu ya, kurang lebih. Ya. Ini Mbak Desi dan kawan pajak semua bahwa setiap wajib pajak itu kan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan oleh kawan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak tentunya dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. Nah, atas semua data yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan datanya. Nah, kerahasiaan data apa saja sih wajib pajak yang akan dilindungi oleh Direktorat Jenderal Pajak? Dalam hal ini bisa surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Kemudian adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Kemudian adalah dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mbak Desi, kira-kira seperti itu. Oke, seperti itu ya kawan pajak. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir karena data yang disampaikan oleh kawan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak ini aman ya di sini. Ya, pokoknya dijamin kerahasiaannya. Nah, kira-kira ada nggak sih pengecualian dari ini? Ya, tentunya ada ya. Ada ya ternyata. Jadi Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan keterangan ya, harus memberikan kerahasiaan data tersebut. Namun tentunya kerahasiaan data tentang wajib pajak tersebut untuk dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan kita memberi. Setelah Menteri Keuangan menetapkan, memberikan persetujuan, maka data tersebut dapat disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini terkait apa saja sih kira-kira ya data tersebut dapat Direktorat Jenderal Pajak berikan kepada pihak yang membutuhkan dalam rangka penyidikan, dalam rangka penuntutan, atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Nah, apabila atas keperluan kegiatan tersebut diperlukan data wajib pajak atas persetujuan dari Menteri Keuangan, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan data tersebut. Seperti itu. Ternyata tadi kawan pajak ya ada beberapa pengecualian
yang sudah disebutkan tadi oleh Mbak Lia. Oke nih, selanjutnya di sini kita akan membahas hak lainnya yang kedua, yaitu hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Nah, ini Om Ben di sini kan ada hak pengangsuran ya. Ternyata pajaknya itu bisa diangsur ya, dicicil seperti itu ya Om Ben ya. Bisa. Ini kalau ibu-ibu senang banget nih kalau dengar cicil-cicilan ya. Cicilan itu kayaknya familiar gitu ya. Iya. Kalau bisa nyicil kenapa harus cash gitu ya? Prinsip Bercanda ibu-ibu. ya kalau tadi jangan. Oke, Om Ben, mungkin bisa dijelaskan terkait hak yang kedua ini? Oke, terkait dengan pengangsuran penundaan ini yaitu bahwa wajib pajak itu bisa mengajukan permohonan. Jadi harus mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu. Perlu syarat ya, dalam kondisi tertentu. Nah, ini kira-kira kondisi tertentu yang bagaimana sih, Om Ben? Oke, kondisi tertentu yang dimaksud dalam peraturan adalah apabila wajib pajak itu mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaan sehingga wajib pajak tidak mampu untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, dalam hal ini wajib pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk kawan pajak yang ingin memanfaatkan hak tersebut nih, kira-kira caranya bagaimana nih, Om Ben? Caranya sangat mudah, yaitu datang ke KPP, kemudian mengajukan permohonan secara tertulis ya. Kan ya berarti. Ya, permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, nanti dengan mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran tersebut, maka nanti KPP tersebut nanti akan melakukan penelitian. Nah, di situ akan keluar apakah itu dikabulkan atau ditolak oleh Kepala KPP. Begitu kira-kira. Oke, seperti itu ya kawan pajak. Jadi nanti kawan pajak bisa memanfaatkan hak untuk melakukan pengangsuran atau penundaan pembayaran jikalau dalam hal ini kawan pajak mengalami kesulitan ya, kesulitan likuiditas atau mungkin kesulitan ekonomi bisa juga ya Om Ben ya. Ya, di situ disebutkan aja dan disertakan bukti-buktinya aja. Disertakan bukti-buktinya. Biar memudahkan pada saat nanti melakukan analisa terhadap kondisi tersebut. Seperti itu. Baik kawan pajak, sekarang kita akan beralih pada hak lainnya yang ketiga. Di sini ada hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Ternyata SPT tahunan lapornya bisa ditunda juga ya Mbak Lia ya. Nah, dalam hal apa sih di sini pelaporan SPT tahunan itu bisa ditunda? Jadi kawan pajak, betul seperti kata Mbak Desi tadi bahwa salah satu hak dari kawan pajak adalah untuk meminta penundaan pelaporan SPT tahunan. Namun tentunya dengan alasan tertentu, gitu ya. Baik menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan bagi orang pribadi maupun badan, dan alasan tertentunya adalah seperti ini padatnya kegiatan usaha dan kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Karena seperti kita ketahui ya bahwa SPT tahunan itu biasanya kalau SPT tahunan PPh Badan kan selalu disertai dengan laporan keuangan seperti itu ya. Kalau OP kan kalau dia karyawan enggak, tapi kalau dia usahawan juga tetap ada laporan keuangannya. Nah, salah satu dari alasan tadi, apabila memang mengalami kesulitan, maka wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan penundaan pelaporan SPT tahunan. Kira seperti itu, Mbak Desi. Gitu. Nah, kira-kira nih berapa lama sih batas waktu untuk pengajuan penundaan tersebut? Nah, wajib pajak baik orang pribadi dan wajib pajak badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan itu paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan. Oh, berarti kalau 2 bulan ya. Berarti kalau untuk orang pribadi itu kan batas akhirnya 31 Maret ya. Berarti 2 bulan kemudian ada 31 Mei, betul ya? Oke, berarti untuk badan yang harusnya 30 April bisa ditunda sampai tanggal 30 Juni. Oke, seperti itu kawan pajak. 2 bulan gitu ya. 2 bulan ya kawan pajak. Jadi bisa ditunda dengan ketentuan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lia. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan nih. Pasti kawan pajak juga pengen tahu kira-kira nih gimana sih cara pengajuannya dan apa aja syarat yang harus dipenuhi oleh kawan pajak. Oh ya, baik kawan pajak, tentunya pengajuannya tetap menggunakan formulir khusus. Formulir ini tidak
tidak berbeda jauh lah dengan SPT tahunan, baik PPh badan, SPT tahunan PPh orang pribadi, ataupun SPT tahunan PPh badan menggunakan mata uang asing yang biasanya kawan pajak sampaikan dalam SPT tahunan. Namun pada formulir ini, formulirnya itu hanya menggunakan formulir ada tambahan huruf Y. Jadi misalnya nih 1771Y untuk SPT tahunan PPh badan, 1770Y untuk SPT tahunan BP orang pribadi, dan 1771Y untuk badan yang menggunakan mata uang asing. Dalam hal ini adalah mata uang dolar ya. Dan surat permohonan tersebut jangan lupa dilampirkan dengan perhitungan sementara pajak yang terhutang dan SSP atau surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak atau kawan pajak. Kira-kira seperti itu. Ada lampirannya juga. Ada lampiran khususnya ya. Belakang itu ada Y-nya ya. Ada Y ya. Jadi hurufnya itu tambahannya Y. Nah, oke kawan pajak, sekarang kita akan membahas terkait hak lainnya yang keempat, yaitu di sini ada hak untuk pengurangan PPh pasal 25 ya. Tadi ada angsuran ya, di sini ada bisa dikurangin juga ternyata ya Om Ben ya. Kira-kira ini bisa dijelaskan nggak sama kawan pajak ini maksudnya gimana? Oke, kawan pajak, terkait dengan hak untuk pengangsuran PPh pasal 25 ini. PPh pasal 25 itu adalah sistem pembayarannya kan memang diangsur ya, selama kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, dalam Undang-Undang KUP itu disebutkan bahwa wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengurangan angsuran tersebut. Jadi karena angsuran itu didasarkan pada penghitungan SPT sebelumnya, misalnya contohnya angsuran per bulannya misalnya 1 juta ya, ternyata berdasarkan analisanya, ternyata penghasilan saat itu di tahun itu kurang dari tahun kemarin, maka bisa diajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Makanya disebutkan di situ dengan alasan tertentu. Oke, nah tadi kan ada alasan tertentu nih. Nah ini alasannya itu apa sih Om Ben sehingga wajib pajak di sini bisa memperoleh pengurangan atas PPh pasal 25 ini? Oke, terkait dengan alasannya itu adalah satu, terkait dengan waktu dulu ya, bahwa permohonan ini bisa diajukan 3 bulan setelah masa pajak berlangsung. Jadi masa pajak kan dari Januari sampai dengan Desember ya. Nah, 3 bulannya adalah Januari, Februari, Maret. Jadi permohonan pengurangan angsuran ini bisa diajukan bulan April, Mei atau seterusnya sampai dengan Desember, 3 bulan setelah masa berlangsung, berarti setelah Maret ya. Itu satu. Yang kedua, itu bisa diajukan apabila PPh yang terhutang itu dasar penghitungannya itu kurang dari 75% dari tahun kemarin. Omsetnya gitu menurut WP gitu Omsetnya ya. menurut WP itu kurang dari 75%. Oleh karena itu dalam surat permohonan nanti di situ disebutkan alasnya, kondisinya, kemudian estimasi penghasilan dia selama 1 tahun. Kalau estimasi dia kurang dari 75 penghasilan dibanding dengan tahun kemarin, misalnya tahun kemarin dapat 10 kontrak, kemudian saat ini dapat 5 kontrak gitu. Nah, itu bisa diajukan Ada hak untuk mengajukan ya. Oke, seperti itu ya kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak mau mengajukan hak untuk pengurangan PPh pasal 25, jadi bisa dengan syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan oleh Om Ben ya. Betul. Nah, di sini kita akan beralih ke hak lainnya yang kelima. Di sini ada hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau di sini PBB ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mbak Lia nih. Kira-kira apa sih kriteria wajib pajak yang dapat mengajukan pengurangan atas PBB yang disebutkan ini? Oh ya, jadi kawan pajak wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atas PBB, itu pajak bumi dan bangunan ya. Tolong diingat ya, jangan perserikatan bangsa-bangsa. Bukan perserikatan bangsa-bangsa ya. Pajak bumi bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Tentunya setiap pengajuan ada kondisi-kondisi sebagai syarat-syarat tertentu untuk mengajukan permohonan ya. Nah,
Salah satu dari beberapa kriteria wajib pajak yang dapat mengajukan pengurangan PBB ini adalah pertama seperti adanya rusaknya bumi bangunan atau adanya bencana alam atau force majeure gitu ya. Begitu. Kemudian pengurangan PBB ini pun dapat diajukan oleh anggota veteran pejuang dan pembela kemerdekaan sehingga mereka diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk dapat mengajukan pengurangan PBB pajak bumi dan bangunan ini. Bumi dan bangunan ya. Ya, jadi untuk veteran, pejuang dan pembela kemerdekaan sebagai ini ya, sebagai bentuk perhatian pemerintah lah, sehingga mereka diberi kesempatan untuk mengajukan ini. Namun dalam kesempatan ini kami informasikan juga kepada kawan pajak semua, khusus untuk pajak bumi dan bangunan, khususnya sektor pedesaan dan perkotaan, kalau istilahnya itu adalah sektor P2, saat ini pengelolaan pajaknya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, baik ya. ataupun kabupaten. Berarti kalau misalnya terkait Ya. dengan SPPT PBB itu tidak masuk ya di sini ya? Ya. Jadi untuk SPPT ya, SPPT PBB itu kaitannya adalah pengurusannya adalah di Pemda setempat, baik Pemda kota maupun Pemda kabupaten di tempat kawan-kawan pajak berdomisili ya. Nah, kemudian khusus untuk PBB, pajak bumi bangunan sektor P3, perhutanan, perkebunan, perkotaan, itu masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemasukan pajak pusat, kayak gitu ya Pak Bedi ya. Kalau buat sektor P3 ya Pak. Nah, kira seperti itu Pak Desi. Oke, seperti itu ya kawan pajak. Nah sekarang Menambahkan nih, silakan. P2 itu biasanya kawan-kawan pajak itu dapat SPPT yang tiap tahun diedarkan oleh Pak RT. Nah, kalau itu terkait dengan rumah, pedesaan dan perkotaan itu ke Pemda. Ya, bukan ke Direktorat Jenderal Pajak ya Om? Enggak, kalau nanti ya kantor pajak gitu ya, kantor pelayanan pajak. Kalau yang SPPT rumah itu ke Pemda. Kalau SPPT terkait dengan perkebunan yang sebutkan tadi ya, kemudian pertambangan, kemudian perhutanan, kemudian perikanan dan lainnya itu baru ke KPP, Ya. ke kantor pajak. Seperti itu kawan pajak. Baik kawan pajak, tadi sudah disampaikan ya terkait hak untuk pengurangan atas pajak bumi dan bangunan. Nah sekarang kita akan bahas terkait hak yang keenam, yaitu hak untuk pembebasan pajak. Ternyata di sini pajak bisa dibebasin juga ya Om Ben ya. Ada pembebasan pajak itu ada. Nah kira-kira di dalam hal apa dan bisa dijelaskan ke kawan pajak Om Ben? Oke kawan pajak, jadi hak berikutnya adalah hak terkait dengan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Contohnya adalah SKF, surat keterangan fiskal, kemudian ada juga SKB, surat keterangan bebas. Dan permohonan tersebut diajukan ke kantor pajak terdaftar. Nah, jenisnya apa aja? Itu banyak. Ada SKB ya, surat keterangan bebas ya, terkait dengan PPh final atas bunga deposito dan tabungan, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Kemudian ada PPh final atas penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kemudian ada terkait dengan PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ada PPN kepada perwakilan negara asing dan badan internasional. Kemudian ada PPN buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Kemudian berikutnya adalah PPNBM atas kendaraan bermotor, ada juga. Kemudian BKP, barang kena pajak, dan JKP, jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan PPN. Itu juga ada. Kemudian wajib pajak yang masih mengalami kerugian fiskal. Itu adalah contoh-contoh SKB, surat keterangan bebas. Oke, berarti di sini banyak sekali ya. Di sini poin-poinnya tadi sampai ada 8 ya Om Beni ya. Banyak sekali di sini. Fasilitasnya banyak sekali. Tentunya di sini kawan pajak bisa memanfaatkan hak untuk pembebasan pajak terhadap tadi poin-poin yang sudah disampaikan oleh Om Beni ya. Baik, sekarang kita masuk ke hak wajib pajak lainnya, yaitu di sini yang nomor 7 ada hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran. Nah, di sini kita
akan disampaikan mungkin sama Mbak Lia ya. Ini maksudnya gimana sih hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak itu? Iya. Jadi begini Mbak Desi, wajib pajak itu pada saat mengajukan restitusi biasa kan selalu diperiksa nih. Nah, diperiksa dulu Proses sekian pemeriksaan. bulan, baru proses pemeriksaan baru akan dikeluarkanlah SKPLB ya sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut kalau memang terdapat kelebihan bayar. Namun Direktorat Jenderal Pajak tentunya dengan memberikan kemudahan sebagai bentuk pelayanan kepada wajib pajak, memberikan kriteria tertentu. Nah, jadi untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu, dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Mereka akan lebih cepat waktunya untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Ya, misalnya nih untuk PPN maka jangka waktu pengembalian adalah 1 bulan setelah SPT-nya disampaikan. Kemudian untuk PPH adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan. Sehingga jangka waktu pemeriksaan yang sebenarnya itu akan diperpendek oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberikan hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, tapi tentunya dengan wajib pajaknya memenuhi kriteria sesuai yang kriteria tersebut ya. Ketentuan seperti itu. Oke, seperti itu tadi ya kawan pajak. Nah, sekarang kita lanjut ke hak lainnya yang nomor 8. Di sini ada hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah atau DTP ya di sini. Berarti di sini pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Berarti kawan pajak di sini nggak perlu bayar pajak ya, Om Beni. Nah, kira-kira ini kriterianya apa, Om Beni? Bisa dijelaskan? Ada satu hak lagi yaitu hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah atau istilahnya DTP. Nah, ini untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai oleh hibah atau pinjaman luar negeri. Nah, TPH terutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, kemudian supplier utama itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi pajaknya tetap kena, tapi yang bayar adalah pemerintah. DTP ini digunakan juga pada saat insentif yang saat ini lagi viral itu. Dengan kondisi pandemi, nah pemerintah itu fungsi pemerintah harus menjalankan satu kebijakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, tetap menggerakkan roda perekonomian betul. Pajaknya tetap kena, tapi ditanggung sama pemerintah supaya roda perekonomian bisa bergerak. Kira-kira begitu. Subsidi ya Pak Ben ya. Betul, kira-kira begitu. Dari pemerintah kepada. Ini kira-kira kan pemerintah melakukan menanggung pajak ya, menanggung pajak yang seharusnya dibayarkan oleh kawan pajak. Ini kira-kira pemerintah nanti tekor nggak sih Om Beni? Ini kan sudah melalui perhitungan yang sangat panjang ya. Nah, salah satu fungsi pemerintah itu kan bukan hanya mengkolek pajak dari masyarakat ya, tetapi juga fungsinya adalah untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, fungsi itulah yang dijalankan di DTP ini supaya roda perekonomian itu bergerak, kemudian masyarakat bisa lebih sejahtera. Makanya ada bagian yang pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah. Sudah diperhitungkan ini, Pak. Oke, jadi pemerintah sudah memperhitungkan ya. Nah, oke kawan pajak, di sini kita akan bahas terkait hak lainnya yang nomor 9, yaitu di sini ada hak untuk pembetulan SPT atau surat pemberitahuan. Berarti di sini SPT tahunan yang kita sampaikan ini bisa dibetulkan juga ya Mbak Lia. Barangkali bisa dijelaskan kepada kawan pajak, Mbak? Jadi kawan pajak dan Mbak Desi juga bahwa wajib pajak tersebut dapat membetulkan SPT atau surat pemberitahuan baik masa maupun tahunan. Ya. Apabila dalam penyampaian SPT masa dan tahunan tersebut terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian SPT-nya. Jadi wajib pajak mendapatkan hak untuk membetulkan. Misalnya gini nih, udah memasukkan SPT tahunan orang pribadi ya misalnya. Kemudian kita lihat, ternyata PTKP saya salah. Nah, itu bisa dibetulkan. Ya. Atau terdapat daftar harta yang mungkin punya harta. Mungkin hartanya banyak banget, jadi sampai lupa ya. Sampai lupa. Terus tiba-tiba baru berapa waktu kemudian ingat, iya saya tuh punya mobil belum dimasukkan, punya tanah belum dimasukkan. Banyak. Alhamdulillah banyak ya hartanya. Terima kasih
Ya, Mbak Desi. Oke, berarti atas Ya, itu hal ini bisa. bisa ya dilakukan pembetulan. Bisa dilakukan betul. Oke, seperti itu ya kawan pajak. Jadi SPT tahunan yang kawan pajak sampaikan apabila ada kekeliruan atau ada hal yang kurang lengkap, Iya. bisa dilengkapi kembali dengan cara melakukan pembetulan SPT. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke hak yang terakhir. Nah, ini adalah hak yang lagi heboh banget ya. Iya lagi. Ini ya lagi. Ya, lagi ngetren banget karena di sini adalah hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Mungkin di sini kawan pajak sudah ketahui ya, pemerintah memberikan banyak sekali insentif-insentif di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kita sudah pernah membahas terkait hak untuk insentif perpajakan COVID-19 ini pada Potex Bincang Kerja khusus insentif pajak. Nanti mungkin kawan pajak bisa juga menonton tayangan tersebut ya. Iya. Nah, kawan pajak ternyata banyak sekali ya hak-hak yang diperoleh oleh kawan pajak terkait hak lainnya sebagai wajib pajak. Baik kawan pajak, pada video kami selanjutnya kami akan membahas terkait kewajiban dari wajib pajak. Tentunya ada hak tidak akan terlepas dari kewajiban yang harus dilakukan oleh kawan pajak selaku wajib pajak yang baik ya, seperti itu. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kawan pajak. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya karena pajak buat Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.